Jenderal Ahana Nasution menjadi sosok jenderal yang selamat dari peristiwa gerakan 30 September atau G30 SPKI tahun 1965. Ahana Nasution selamat berkat sang istri Johanna Suniati. Diketahui G30S merupakan peristiwa memilukan bagi bangsa Indonesia yang terjadi pada malam 30 September 1965 hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa G30S menyasar para jenderal TNI untuk dibawa ke lubang buaya. Sebanyak 7 perwira yang terdiri dari 6 jenderal serta 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat menjadi korban peristiwa G30S. Mereka diculik lalu disiksa dan jenazahnya dimasukkan ke sumur yang terletak di lubang buaya Jakarta Timur. Namun ada salah satu jenderal yang selamat dari kekejian para anggota G30 SPKI saat itu, yakni Ahana Nasution. Lantas, siapa sosok Ahana Nasution? Ahana Nasution merupakan pahlawan nasional Indonesia yang pernah menjadi wakil Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia di tahun 1948. Ahana Nasution yang memiliki nama komplit Abdul Haris Nasution ini lahir di Huta Pangkut, Kota Nopan, Tapanuli, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918. Ahana Nasution merupakan anak kedua dari pasangan Haji Abdul Halim Nasution dan Hajah Zaharah Lubis. Ayahnya merupakan anggota dari Sarekat Islam sekaligus pedagang tekstil, karet, dan kopi. Ayahnya menginginkan Ahana Nasution bersekolah di keagamaan, sedangkan ibunya menginginkan sang anak bersekolah kedokteran. Namun saat selesai bersekolah, Ahana Nasution mendapatkan beasiswa untuk belajar mengajar di Sekolah Raja Bukit Tinggi pada tahun 1932. Berselang 3 tahun, tepatnya 1935, Ahana Nasution pindah ke Bandung untuk melanjutkan studinya. Keinginan Nasution untuk menjadi guru kelamaan pudar. Ia tertarik menjadi prajurit untuk mengabdi negara. Setelah lulus pada tahun 1937, Nasution pun tetap menjadi guru dan sempat mengajar di Bengkulu dan Palembang. Ahana Nasution mulai bergabung di militer pada tahun 1940. Berkat keahliannya saat mengikuti pelatihan militer, Nasution mendapat pangkat kopral, kemudian naik menjadi sersan. Selain itu, Nasution naik pangkat menjadi perwira di Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang disebut KNIL. Nasution menjabat sebagai Kepala Staf Komandemen 1 Jawa Barat dan merangkap menjadi Komandan Divisi 1 pada 11 Oktober 1945. Di tahun yang sama, ia menjadi Panglima 3 Tentara Republik Indonesia atau TRI. Nasution juga pernah menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS pada tanggal 21 Juni 1966 hingga 1972. Dalam peristiwa G30 SPKI, Nasution yang kala itu menjabat sebagai Menko Hankam atau Kasab harus melepas jenazah 6 rekan sesama jenderal dan seorang perwira yang merupakan ajudan pribadinya. Nasution yang kala itu mengalami patah tulang karena menyelamatkan diri dari upaya penculikan pasukan Cakrabirawa hadir dalam upacara pemakaman menggunakan tumpuan sebuah tongkat. Didapuk untuk memberikan sambutan dalam melepas ke-7 jenazah, Nasution terbata-bata dalam menyampaikan pidatonya. Hari itu begitu berat bagi Nasution. Bukan lantaran dia baru lolos dari percobaan penculikan yang bisa membuatnya terbunuh. Namun saat itu putrinya tengah sekarat di rumah sakit karena tertembak pasukan Cakrabirawa. Tak hanya itu, ajudan setia Nasution yakni Letu Pierre Andreas Tendean turut gugur dalam peristiwa berdarah tersebut. Nasution menyebutkan bahwa apa yang menimpa kepada para korban sebagai fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan. Satu persatu nama jenazah pun disebutkan. Jenderal Nasution menegaskan para anggota yang masih ada memiliki kewajiban meneruskan perjuangan serta tugas TNI. Meskipun berat, Jenderal Ahana Nasution dan lainnya mengikhlaskan kepergian teman perjuangannya. Para pahlawan ini haruslah menghadap kepada asal mula mereka dan yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi dan menentukan segala sesuatu. Dirinya juga meyakini kebenaran akan tetap menang dan yang tidak benar akan hancur. Berikut pidato lengkap Jenderal Ahana Nasution ketika pemakaman korban G30.
prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga, kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah, fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepadanya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.